awalnya itu setiap tahun di kantor saya memang medical check up di akhir tahun. Rutin ya berarti? Rutin. Nah, kemudian mungkin setelah itu masuk di 2020 pandemi, WFA saya juga kan. Nah di situ di bulan 6 Juni, ya, saya tuh udah mengalami gejala pusing sekitar belakang sampai kepala. Yang awalnya memang pernah terjadi pusing gitu kan. Biasanya kita minum obat, setelah itu sembuh hilang. Iya. Nah ini saya bingung hampir setiap sore sampai malam. Jadi hilang, susah hilangnya. Iya, sampai berapa lama? Hampir 2 minggu lah gitu. Saya tidak pernah berpikir kalau kenapa ya ini kan pusing. Nah baru saya konsultasi sama keluarga, kemudian sama orang tua juga. Orang tua menyarankan untuk check up ke lab kan. Sebelumnya hasil check up sebelumnya? Hasil sebelumnya memang saya nggak terlalu detail melihat, tapi memang sudah di sekitar 200 angka kolesterol saya. Tapi untuk yang lain, udah mepet-mepet. Tetapi berikutnya akhirnya saya ke klinik, saya cek. Setelah itu untuk kolesterol, asam urat dan gula, yang lain normal. Cuma saya kaget di kolesterol sampai nilai 320. 320. Nah, itu terakhir cek 200 kapan? Di November 2019. Rentang 6 bulan lah Mas. 6 bulan? Di 2020 itu. Ketika angkanya udah 200 waktu itu nggak deg-degan ya? Maksudnya nggak ngerasa waduh ini udah di ambang batas. Betul, nah itu masih santai. Masih santai mungkin karena saya juga nggak terlalu istilahnya tidak konsen ya, nggak kerasa, nggak ada, mungkin nggak ada yang kerasa kali ya Mas sama Mbak ya. Nah setelah ada yang kerasa baru kita merasa ada yang salah ada sama aneh ya? Ini kayaknya takutnya, alhamdulillahnya kemarin tuh tensi saya masih normal. Kalau pas dibilang dokter kalau misalkan dengan nilai 320 tapi tensinya tinggi itu bisa berakibat lebih fatal katanya. Kalau lihat Mas Iqbal ini sebetulnya masih beruntung nih pemirsa. Kenapa beruntung? Udah kolesterolnya tinggi beruntung katanya ya. Karena Mas Iqbal termasuk orang waktu kolesterolnya tinggi itu dia ada rasanya. Ada gejala tubuh yang kasih alarm sebetulnya. Itu kan gak enak di kepala itu sebetulnya alarmnya bunyi. Sebetulnya Mas Iqbal, lebih banyak lagi orang yang gak kerasa apa-apa. Waduh, kebayang udah gak kerasa apa-apa, rutinitas jalan, terus gak pernah medical check up juga. Tahu dari mana? Sementara si kolesterol itu terus aja numpuk di dalam darah. Darah udah pasti kental. Ya iyalah, kebanyakan yang dibawa kan di situ kan. Dan satu lagi sebetulnya Mas Iqbal ini kasih contoh, dia juga tadinya merokok. Merokok itu permasalahannya akan merusak dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darahnya rusak, si kolesterol itu bukan cuma nempel di pembuluh darah, dia masuk Pak, Mas, nyelip. Waduh, waktu dia masuk nyelip itu jadi susah sebetulnya. Kita cuma kita congkel aja, nggak bisa. Dia akan jadi bisul di sana masuk ke dalam. Nah, permasalahannya di pembuluh darah yang mana nih dia akan menyumbat gitu ya. Menyumbatnya gimana? Pelan-pelan dia sampai penuh bisa. Atau jadi bisulnya pecah. Terus kalau punya hipertensi ya, bisulnya pecah ada gumpalannya dibawa. Nanti nempel di pembuluh darah yang kecil, nah menyumbat di sana. Tinggal tunggu-tunggu aja nih Mas sebetulnya. Kalau dia nyumbatnya di kepala gitu, di otak jadinya stroke. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung jadinya serangan jantung. Tapi ini ceritanya semua kejadiannya dadakan, tapi prosesnya nggak ada yang dadakan. Mas Iqbal ini adalah contoh yang baik sekali sebetulnya. Jadi ada ceritanya, kemudian langsung merubah begitu ya. Dan sekarang kolesterolnya udah bagus ya Mas? Alhamdulillah. Dari berapa? 328? 320, turun setelah cek terakhir di 180. Nah, penasaran, apa yang dilakukan sama Mas Iqbal sih? Menjaga pola makan, mengurangi karbohidrat. Langsung ya, pola hidup langsung ya, pola makan. Makannya gimana? Porsinya dikurangi, tapi asupan protein dan lain-lainnya. Yang sebelumnya kadang jarang makan sayur gitu kan. Jadi pola makan berubah total? Berubah total. Itu makan tuh, terus? Kemudian bangun pagi, istilahnya ada seperti kita pemanasan, jalan kaki, olahraga, aktivitas fisik ada. Setiap hari? Iya, setiap hari bangun pagi, coba hebat. Untuk ini. Kemudian saya juga kan hobi tenis tuh, ada main seminggu 2 kali. Jadi rutinitas olahraga, ke konsentrasi kerja ya alhamdulillah jadi bisa lebih fokus. Karena sebelumnya kan sering capek, gampang ngantuk. Ya badannya nggak fit pas kolesterolnya tinggi mah ya. Betul. Setelah itu yang dikerjakan menggunakan juga terapi dokter laser. Pakai teknologi laser. Lihat dari siapa? Terinspirasi oleh siapa? Dari orang tua, Mas. Wih, orang tua juga menggunakan? Betul, orang tua menggunakan, bapak dan ibu, dan memang sudah terbukti. Jadi pemirsa, mungkin saat ini Anda sedang bekerja keras, berjuang meniti karir, ataupun membangun bisnis Anda.
Namun jangan abaikan kesehatan. Karena bagaimana kita menikmati kerja keras kita kalau kita sakit? Yuk kita lakukan medical check up supaya kita bisa mengetahui status kesehatan kita. Dan kalau ada teknologi yang bisa membantu meningkatkan kesehatan kita, ya kita manfaatkan dong. Apalagi kalau misalnya penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri. Ini namanya adalah dokter laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita dan pembuluh darah kita. Dan tentu saja bisa juga untuk membantu menurunkan kolesterol yang tinggi dan mengurangi resiko komplikasinya.